Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Gopur yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas. Tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Salipurnama MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani, yang saya banggakan semua mahasiswi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, sebelum ke pembahasan, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahrullah dari kelas 1B Pendidikan Jasmani. Nomor pokok mahasiswa 2021911057. Langsung ke pembahasan yang satu, yaitu guru sebagai jabatan profesional. Apa sih kenapa guru bisa disebut sebagai jabatan profesional? Nah, dengan demikian seorang guru perlu memiliki kemampuan yang khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang yang bukan guru. Nah, untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional sebagaimana dikemukakan oleh Wina Sanjaya tahun 2008, bahwa syarat-syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional yaitu pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Suatu proses menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesinya. Dan tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya. Dengan demikian semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya. Nah, pekerjaan profesional ini bisa mengajar sebagai pekerjaan profesional. Apakah mengajar sebagai pekerjaan profesional? Mari kita tinjau ciri dan karakteristik dari proses mengajar sebagai tugas utama profesi guru menurut Sanjaya 2009. Nah, yang kesatu, mengajar bukan hanya menyampaikan materi pekerjaan saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dan bersifat kompleks. Yang kedua, sebagaimana hanya tugas seorang dokter yang berprofesi menyembuhkan penyakit pasiennya, maka tugas seorang guru pun memiliki bidang keahlian yang jelas, yaitu mengantarkan siswa ke arah tujuan yang diinginkan. Nah, poin yang ketiga ini agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya, diperlukan tingkat keahlian yang memadai. Dan yang keempat ini, tugas guru adalah mempersiapkan generasi manusia yang dapat hidup dan berperan aktif di masyarakat. Yang terakhir, pekerjaan guru bukanlah pekerjaan yang statis, tetapi pekerjaan yang dinamis, yang selamanya harus sesuai dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk materi yang kedua, yaitu guru sebagai sumber belajar dan fasilitator. Nah, guru sebagai sumber belajar ini bisa dikatakan peran guru sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagaimana sumber belajar ini berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. Nah,
Kalau guru sebagai fasilitator, guru ini berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, agar dapat melaksanakan peran sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber pembelajaran. Yang kesatu, guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi masing-masing media tersebut. Yang kedua, guru perlu mempunyai keterampilan dan merancang suatu media. Dan yang ketiga, guru ini dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. Yang terakhir, sebagai fasilitator, guru dituntut agar mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Nah, jadi sekilas pembahasan dari guru sebagai fasilitator dan guru sebagai sumber belajar. Langsung ke materi yang ketiga, yaitu guru sebagai pengelola dan demonstrator. Dalam hubungannya dengan pengelolaan pembelajaran, Alvin C. Ulrich menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guru sebagai berikut. Yang kesatu, sebagai sesuatu yang dipelajari oleh siswa, maka siswa harus mempelajarinya sendiri. Yang kedua, siswa yang belajar memiliki kecepatan masing-masing. Yang ketiga, seorang siswa akan belajar lebih banyak apabila setiap selesai melaksanakan tahapan kegiatan diberikan reinforcement. Yang keempat, penguasaan secara penuh dari setiap langkah kemungkinan belajar secara keseluruhan berarti. Dan yang terakhir, apabila siswa diberi tanggung jawab, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, langsung ke guru sebagai demonstrator. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimanapun hebatnya kemampuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Olehnya, guru dapat pula berperan sebagai demonstrator. Apa sih yang dimaksud guru sebagai demonstrator? Yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator adalah peran guru untuk mempertunjukkan kepada siswa-siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator. Pertama, sebagai demonstrator berarti guru harus menunjukkan sikap-sikap yang bisa disebut terpuji lah. Dalam setiap aspek kehidupan, guru merupakan sosok ideal bagi setiap siswa. Dengan demikian, dalam konteks ini guru berperan sebagai bisa disebut model atau teladan bagi setiap siswa. Yang kedua ini, bisa sebagai demonstrator, guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami, bisa mudah dipahami dan dihayati oleh setiap siswa. Nah, oleh karena itu, sebagai demonstrator, ia kaitannya dengan dengan pengaturan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Langsung ke materi yang terakhir, yaitu guru sebagai pembimbing, motivator, dan evaluator. Nah, guru sebagai pembimbing ini bisa dikatakan unik, di mana keunikan itu bisa dilihat dari adanya setiap perbedaan. Artinya, ada dua individu yang sama. Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi pada hakikatnya mereka tidak sama, baik dalam bakat, minat, kemampuan, dan sebagainya. Seorang guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan tanamannya. Seorang petani tidak bisa memaksa agar tanamannya cepat berbuah atau dengan menarik batang atau daunnya. Tidak, itu malah akan rusak kepada tanamannya.
Nah, tanaman itu akan baru berbuah manakala ia memiliki potensi untuk berbuah serta setelah sampai pada waktunya untuk berubah. Kalau dianalogikan seperti petani dan tanaman, nah itu sebagai guru dan muridnya atau siswanya. Dan yang kedua ini guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivator merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Sering terjadinya siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuannya yang kurang, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak berusaha untuk menggerakkan segala kemampuannya. Dengan demikian bisa dikarenakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh tidak adanya dorongan atau motivasi. Nah, kalau guru sebagai evaluator ini bisa dikatakan guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan peranannya sebagai evaluator. Nah, yang pertama untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan atau untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menyerap materi kurikulum. Dan yang kedua untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Nah, di sini ada beberapa berkaitan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Pasal 28 disebutkan bahwa guru adalah agen pembelajaran yang harus dimiliki 4 jenis kompetensi. Nah, yang ke-1 kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang keempat sosial. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat kalimat-kalimat yang salah atau kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.